Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan selawat atas Nabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendal Fariski, NIM 201217839 dari Prodi Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul tentang sentralisasi perizinan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan. Dalam Undang-Undang Minerba, salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi Undang-Undang Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP. Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan pasal 35 revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Dengan adanya revisi Undang-Undang Minerba tersebut juga membuat pemerintah pusat dapat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan, dan harga mineral logam dan jenis tertentu atau batu bara, serta menerbitkan perizinan perusahaan bertambang. Dalam revisi UU Minerba, lingkup kegiatannya operasi produksi juga diperluas dan mencakup kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan, pengelolaan atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian revisi Undang-Undang Minerba juga memperbolehkan pemindah tanganan IUP atau IUPK sepanjang telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. Penyederhanaan izin tersebut atau bisa disebut debirokratisasi juga telah dilakukan dalam revisi Undang-Undang Minerba. Hal ini terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Namun dengan adanya penyederhanaan izin usaha juga dibarengi dengan munculnya izin tambahan untuk aktivitas pendukungnya, yakni seperti izin pengangkutan dan penjualan serta izin usaha jasa pertambangan. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Secara prinsip, pemerintah baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun sebaliknya itu harus menerapkan sistem koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, supaya tidak terjadinya kediktatoran. Hal ini karena Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kewenangan, namun yang dianut Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam rumusan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang minerba. Namun faktanya saat ini yang terjadi dengan adanya revisi terhadap UU Mineral dan Batu Bara, rasanya sistem koordinasi dan pembagian kekuasaan tersebut sudah tidak lagi ada. Hal ini terlihat dari adanya peralihan pengelolaan dan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan kekayaan alam non-hayati, yakni di sektor pertambangan, subsektor mineral dan batu bara. Kemudian pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat di pemerintah atau tersentralisasi bisa dikatakan, itu bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara, seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya. Langkah antisipasi kerusakan alam dan diharapkan dapat serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor minerba. Kemudian politik hukum latar belakang perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Mengenai tersebut, politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan hukum pemerintah yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan dan peraturan seperti undang-undang, perpu, pp, perpres, dan perda. Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan cita negara, cita hukum dan tujuan negara yang terdapat dalam konstitusi atau hukum dasar suatu negara yang dijadikan dasar rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam pengertian inilah, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sebuah sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara tertentu. Karakteristik kebijakan atau arah yang dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan politik hukum nasional sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.